Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah wa ba'd. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadh-dhakiruna Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Allah berfirman, wong lanang sing rajin berzikir, wong wedok sing rajin berzikir, Allah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang mulia. Allah menyebutkannya di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-35. 10 amalan yang berserikat di dalamnya antara laki-laki dan perempuan. Silakan tengok di sana. Maka pada setiap keadaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajari kita itu zikir, supaya hati kita ini tetap ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi besar itu menghadapi apapun ya dungo. Melihat kenikmatan dungo, melihat gak nikmat ya dungo. Gitu. Didustakan dungo, ditolong juga dungo. Ini manifestasi dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Kita tengok sekarang kemuliaan orang-orang yang berzikir di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wadzakiru huwa afdalul ibati darajatan wa ala rutbatan. Orang yang berzikir itu adalah seutama-utamanya hamba yang memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi. Faqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya, ayul ibadi afdalu darajatan indallahi yaumal qiyamah. Hamba seperti apakah yang paling utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat? Lek gini memang semangatnya meraih kemuliaan akhirat itu lah. Golek sing ngene iki ya pertanyaane. Qala, maka Nabi bersabda, adz-dzakiruna Allaha katsira. Orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kalau disebutkan banyak, katsira, itu kuantitas atau kualitas? Kuantitas. Artinya gak masalah. Zikir itu intinya kuantitas iku wis. Sing akeh wis. Akeh. Qala qultu ya Rasulullah. Nabi tanya lagi oleh sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Wa minal ghazi fi sabilillah, atau bahkan jika dibandingkan orang yang berjuang di jalan Allah, qala lau daraba bi sayfihi fil kuffari wal musyrikin hatta yankasira wa yaqtadiba daman lakana dzakiruna Allah katsira afdalu minhu darajatan. Kalau seandainya seseorang itu dengan pedangnya bisa memecah tulang atau mengalirkan darah orang-orang kafir dan musyrik, niscaya orang yang berzikir kepada Allah itu tetap derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun gharibun wa rawahu al-Baihaqi mukhtasaran qala qila ya Rasulullah ayyun nasi a'zamu darajatan qala adz-dzakiruna Allah. Kalau dalam riwayat yang lain, Imam Baihaqi meriwayatkan dengan redaksi, manusia yang manakah yang paling agung derajatnya? Maka disebut adz-dzakirunallaha katsira, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Otomatis mujahid yang banyak berzikir itu paling utama, orang haji yang banyak berzikir itu yang paling utama. Orang yang puasa yang banyak berzikir itu yang paling utama. Penuntut ilmu yang banyak berzikir itu yang paling utama. Pedagang yang banyak zikir itu paling utama. Oke. Yang berikutnya, wa dzikru
berzikir itu yuhadzabul akhlaq wa yuraqqiqut tiba'. Berzikir itu membersihkan akhlak, juga melembutkan tabiat. Melembutkan tabiat. Jadi wong-wong sing atos iku lek kepingin self healing, bener apa ngucapane Pak? Wis keperucut bahasa Inggris ae. Lek kepingin mengobati diri sendiri, itu ya banyak berzikirnya. Supaya hati iki lembut. Misale, awake ngrungokno khutbah gak tau pati nyantol ati atos lek. Oh, kurang zikire, Cak. Dosise tunggano titik ae. Fayarbitu ala qalbil khaif hatta yuthabbitahu fi mayadinil jihad wa yuslahu halal ajiz anil ibad hatta yanshita li dzikrillahi wa yuslihu halal bakhil fayasiru kariman mahmudan bi barakati dzikri. Kata beliau ini, Masya Allah, gara-gara zikir itu wong sing lecek wedian dijak perang itu iso wani. Penakut itu. Itu disebabkan keberkahan zikir. Itu jadi pemberani. Anda tahu kan? Nabi Musa alaihi salam itu ketika menghadapi Fir'aun ini lawat dia asli. Waduh rek, awak biyen ngekos ki omahe dheke. Kekek pangan ngono rek. Awak kon ngandani lak repot. Nabi Musa ketika mau berangkat ke mendakwai bapak kosnya ini, itu oleh Allah Ta'ala dibekali wala taniya fi dzikri. Ojo melupakan zikir kepadaku. Wong keweden, ketakutan, itu hilang rasa takutnya. Rasulullah ngajari zikir begini. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Doa menghadapi kaum yang ditakuti. Ya Allah, aku menjadikan Engkau di leher-leher mereka dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Wani wis. Kalau Anda kepingin contoh konkret, sahabat Abdullah bin Rawahah ketika memimpin 3.000 pasukan melawan tentara Romawi jumlahnya 100.000. Ada yang mengatakan 200.000. 3.000 pasukan melawan 100.000. Yo, wis ngono lah. Sahabat Zaid bin Thabit gugur. Sahabat Ja'far yang paling mirip Rasulullah wajahnya dan fisiknya gugur. Sahabat Abdullah bin Rawahah rodok grogi. Zikir kepada Allah wani wis. Akhirnya dipimpin Khalid bin Walid. 3.000 pasukan ini lolos dari kehancuran. Sehingga pulang dikasih medali namanya Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Para jamaah sekalian, zikir ini menyebabkan wong kendel. Iki yang ngono. Kadangkala orang lemah itu jadi kuat. Lemah beribadah, lemah mikir, gara-gara zikir ini jadi kuat dia. Sampai-sampai dikatakan begini, orang pelit itu bisa jadi dermawan karena bi barakati dzikri, dengan keberkahan zikir. Oke ya? Ini zikir-zikir itu kadangkala para ulama itu kan ngajari sesuai dengan keadaan seseorang. Sahabat Abu Umamah Al-Bahili itu terlilit utang. Karena terlilit utang, meneng di masjid pada waktu ketika tidak biasa orang berada di masjid. Jadi wong lek jero masjid pada waktu tidak gak biasane wong mlebu masjid. Iku indikator salah satunya. Utangnya akeh. Apa kamu duyunun lazimatni wadainun ya Rasulullah. Utang kula kata ya Rasulullah mumet kula ngono kamane. Itu Abu Umamah. Ini keterangan dalam kitab namanya Min Wasaya Rasul Khamsun wa Khamsuna Wasiyah. Ya wis, iki wacon. Diajari doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan
wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Pokoknya 8 nih. Kalau seandainya engkau memiliki hutang sebesar gunung, niscaya Allah akan membantumu untuk melunasinya. Jadi apa sih isine donga nih? Selain mengandung zikir, juga obat psikis. Karena memang orang terlilit utang itu yang paling pertama perlu diperbaiki ini adalah psikisnya. Lah utangnya mek 20.000 ya gak perlu ndonga iki koyoke. Lah ngono ah. Iki sing wis ngawelu cekot-cekot awal bulan iku lho. Nah, iki ndongane iki. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah dan pertama itu kerisauan dan kesedihan. Dari lemah dan kemalasan. Dari sifat pengecut dan kekikiran. Dari lilitan utang dan tekanan preman. Nah, itu doa. Doa itu zikir. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ajaza minkum anil laili ayyukabidah wa bakhila bil mali ayyunfiqah wa jabuna anil aduwi ayyujahidah falyukthir dzikrallah. Rawahu Tabarani wal Bazzar. Masya Allah. Bahkan dikatakan ini hadisnya sahih. Ini. Siapa di antara kalian melekan bengi tahajud lemes, males. Sedekah grogi karena medit. Diajak berperang, gak bakat ayah cilik ngono niku. Wah, ono ae alasane. Takut dia. Maka fal yukthir zikrallah. Hendaknya dia memperbanyak berzikir kepada Allah. Ini Rasulullah yang ngasih saran. Bahkan ada yang mengatakan di antara para ulama hadis ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Yang berikutnya, wa dzikrullahi, zikir kepada Allah itu wiqayatun min wasawisil khannas. Berzikir kepada Allah itu merupakan perlindungan atau benteng dari bisikan-bisikan si pengintai peluang. Khannas itu setan yang si pengintai peluang. Kalau orangnya gak ingat kepada Allah, digoda. Kalau orangnya ingat kepada Allah, dia mundur. Orang Jawa bilang dengkik. Dengkik. Wa hisnun matinun minal wuqi'i fil ma'asi. Berzikir itu merupakan benteng kokoh dari terperosok kepada kemaksiatan. Salah satu godaan terbesar laki-laki tampan seperti Anda ini dan usia seperti Anda ini itu dua. Ini merujuk kepada Syekhuna Gus Wahid ya, Allah yarham. Ono narkoba untuk narkode. Lah ngono. Sasarannya sampean-sampean iki ya. Narkoba karo narkode. Sampean ro dongane Nabi Yusuf lolos dari narkode. Silakan tengok surat Yusuf. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menundukkan Yusuf itu untuk dirinya. Dia mengunci kamar-kamar, ruangan-ruangan. Termasuk pembantunya disuruh beli J-Samsu di Eropa. Kon berangkat toh. Oke. Terus dia mengatakan kepada Yusuf, ini di puncak birahi. Yusuf mari sini. Hai talak. Maka Yusuf dongo nang Allah Ta'ala. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Jadi dongo. Kita boleh main air sama sendiri dulu.
Gak usah sing liyane dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi benteng untuk melindungi diri dari terperosok kepada kemaksiatan. Faqad jaa fil hadithi anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang keterangan dalam sebuah hadis bahwasanya nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, innallaha auha ila Yahya ibni Zakaria bi khamsi kalimatin, sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Yahya putranya Nabi Zakaria. Oh, beliau mendapatkan pewahyuan 5 kalimat. Ayya'mala bihinna wa ya'muru bani Israil ayya'malu bihinna. Diperintahkan untuk mengamalkan kalimat ini, juga Bani Israel diperintahkan untuk mengamalkan kalimat ini. Faka'annahu abta'a bihinna fa'atahu Isa faqala. Maka seolah-olah beliau itu berlambat-lambat dalam mengamalkannya, diberikanlah kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Faqala innallaha amara bi khamsi kalimatin an ta'mala bihinna wa ta'muru bani Israil ayya'malu bihinna. Allah memerintahkan sampean untuk mengamalkan 5 kalimat dan memerintahkan pula kepada Bani Israil untuk mengamalkan 5 kalimat ini. Fa imma an tukhbirahum wa imma an ukhbirahum. Faqala ya akhi la taf'al fa inni akhafu in sabaqatni bihinna ayukhsafa fi au u'adziba. Qala fa jama'a Bani Israil bi Baitil Maqdis hatta mala'a masjid wa qa'adu ala syurufat thumma khadawum faqala. Maka Nabi Isa mengumpulkan Bani Israel, mereka memenuhi masjid Al-Aqsa, kemudian Nabi Isa berkhutbah. Innallaha auha ilayya bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna wa amara Bani Israel ayya'mala bihinna ulahunna. Yang pertama, 5 kalimat itu adalah la tusyriku billahi syai'ah. Ojo menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Gampang tadi Pak. Ojo syirik. Nomor 2. Fa in mathala man asyraka billah. Meskipun fa inna mathala man asyraka billahi kama thali rajulin ishtara abdan min khalisi malihi bidhabin aw waraqin thumma askanahu daran faqala i'mal warfa ilayya faja'ala ya'malu wa yarfa'u ila ghairihi sayyidihi fa ayyakum yarda ayyakuna abdahu kadzalik. Perumpamaan orang yang menyekutukan Allah itu seperti seseorang yang membeli seorang budak dengan harta terbaik yang dia miliki berupa emas perak. Kemudian dia menyuruhnya untuk tinggal di rumahnya. Kamu bekerjalah, kemudian setorkanlah pendapatmu kepadaku. Maka ternyata si budak itu memberikan penghasilannya kepada tuannya yang lain, padahal dia adalah hamba sahaya Anda. Itulah perumpamaan orang yang menyekutukan Allah. Nanti ya diwali ambek Gusti Allah. Lah kon biyen iki nyembah sapa? Yo njawab pahala nang kono. Itu perumpamaan orang yang menyekutukan Allah. Maka siapa di antara kalian yang ridho memiliki seorang budak seperti itu? Fa innallaha khalaqakum. Allah telah menciptakan kalian, wa razaqakum, memberikan rizki kepada kalian. Fala tusyriku bihi syai'a. Janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza qultum ila sholati fala taltafitu. Kalau Anda lagi sholat janganlah pelengas-pelengos. Fa innallaha yuqbilu biwajhihi ila wajhi abdihi malam yaltafit. Karena Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya itu selama dia tidak pelengas-pelengos. Orang Sunda tahu pelengas-pelengos? Tola-toleh. Apakah ada orang Islam sholatnya tola-toleh? Yono. Artinya yang khusyuk dan jaga kekhusyuan. Wa amarakum bisyam. Allah memerintahkan kalian untuk berpuasa. Wa mathalu dzalika kama thali rajulin fi isabati ma'in surra
surratu miskin kulluhum yuhibbu ayajidarihaha wa inna siyama atyabu indallahi min rihil misk wa amarakum Jadi perumpamaan orang yang berpuasa itu adalah seperti orang yang memiliki minyak wangi. Setiap orang itu menginginkan minyak wangi seperti milik dia. Maka puasa itu ibarat wewangian yang bakal dipanen seseorang, karena bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Yang ketiga, wa amarakum bis shadaqah, memerintahkan kalian untuk bersedekah. Wa mathalu dzalika kamathali rajulin asarahul adwa fa'uthaqahu yadahu ila unuqihi wa qarrabahu liyadribu unuqahu faja'ala yaqul hal lakum man afdiya nafsi minkum wa ja'ala yu'til qalila wal katsira hatta fada nafsah. Yang ke berapa ini tadi? 4 ya. Allah memerintahkan kalian untuk bersedekah. Perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti seseorang yang ditawan oleh musuhnya. Dia diikat pada tangannya, diletakkan ke punuknya, kemudian dia mau dipenggal. Maka dikatakan, sapa sing gelem nebus iki rek? Siapa yang mau menebus dirinya? Maka dia menebus dirinya. Nah, seperti itulah gambaran orang yang bersedekah itu. Seolah-olah orang yang menebus dirinya untuk kebebasan di akhirat nanti. Yang berikutnya, wa amarakum bidzikrillahi katsira. Allah memerintahkan kalian untuk banyak berzikir kepada Allah. Maka perumpamaan orang yang banyak berzikir kepada Allah itu kamathali rajulin talabal aduwa sira'an fi atharihi hatta ata hisnan hasinan fahraza nafsahu fihi. Itu seperti seseorang yang kepingin melarikan diri dari musuhnya, kemudian dia menemukan satu benteng yang kuat untuk melindungi dirinya. Wa kadzalikal abdu la yanju minasyaiton illa bidzikrillah. Demikianlah seorang hamba itu tidak mungkin lolos dari setan kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baleni meneh 5 iki, Mang. Ojo syirik, lek salat ojo plengos-plengos. Terus poso iku koyo nyimpen wewangian di akhirat. 4 sedekah. Nomor 5 berzikir. Berzikir itu perlindungan yang paling kokoh dari gangguan setan. Biyen niku aku ngapalno hadis dawa. Dawa kan. Cuman dikek rezeki ngamalno hadis itu beberapa kali saja. Demikian juga guru saya juga begitu. Ketika jalan kaki cerita, ini ngamalkan hadis ini bagi kita ini kok sulit ya. Hadisnya gini. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yaumin mi'ata marrah. Setiap hari itu 100 kali. Maka dihapus darinya 100 kesalahan. Ditinggikan derajatnya 100 derajat. Kemudian dia dijaga hari itu dari gangguan setan. Dan tidak ada seorang pun yang datang di akhirat yang lebih utama daripada apa yang dia bawa, kecuali orang yang membacanya lebih daripada itu. Ini hadis sahih. Biyuh mengamalkan hadis ini di pagi hari. La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hadis sahih. Ada lagi tambahan dalam satu redaksi, dia seperti dihitung membebaskan budak dari keturunan Bani Ismail 10 orang. Ada yang dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala bisa mengamalkan ini? Itu padahal lek diwaca temenanan ping 100 kali tidak membutuhkan waktu tidak lebih dari 10 menit. Tapi ya Allah, nonton Instagram setengah jam itu kurang kita. Tapi mau la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu bolak-balik ngecek jame, mandek ke jame.
Ini hak. Saya berdialog dengan guru saya. Saya hanya beberapa kali saja bisa mengamalkan itu. Ternyata untuk duduk jumeneng berzikir kepada Allah, godaan itu begitu banyak. Ini hadis sahih. Yang unik itu adalah dia dijaga dari gangguan setan pada hari itu sampai sore. Itu barokah dari mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu hadis sahih. Loh, lah enak. Dijaga dari gangguan setan hari itu. Lah enak iku. Gak muring-muringan, walian iso konsentrasi nglakoni apa-apa. Jare para ulama biyen iki. Apa sih ulama-ulama biyen iki karyane kok wakeh. Mungkin jawabannya sampean, nggih Ustaz mboten wonten medsos. Nah, ngene. Lah ngono sih. Dadi ulama itu fokus banget. Salah satunya adalah setan yang berusaha nyelimurno dhek iku wis gak kuat di sana. Oke, silakan tengok hadis ini. La ilaha siapa yang mengucapkan 100 kali itu betul-betul setan tidak punya daya. Nah, ini perlu diamal noi. Perlu diamal noi. Terus Oke, satu lagi. Wa qala inna syaitana wadi'u khadmahu ala qalbi ibni Adam fa in dzakarullaha khanasa wa inna siya iltaqama qalbahu. Nah, sesungguhnya setan itu punya saluran koyok belalai gitu. Dia kalau melihat anak cucu Adam itu ingat kepada Allah, dia sembunyi. Kalau dia lupa kepada Allah, baru dikudoh. Saya itu menduga begini. Kondisi hormonal seseorang yang berzikir kepada Allah itu ono berubah, seret. Tapi ketika dia tidak berzikir kepada Allah, setan itu kok error, terindikasi. Oh, ini kan dikudoh iki. Begitu kira-kira. Oke. Wadzakiru sabiqun li ghairihi ya'ti yaumal qiyamati muazzan mubajjalan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang rajin berzikir kepada Allah itu di akhirat itu wong ngejos. Ngejos. Di dalam surat Waqiah lah menungso lak dibagi telu toh. Golongan kanan, golongan kiri karo wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ini katakan sabaqal mufarridun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh telah mendahului orang-orang yang mufarridun itu. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah. Sinten niku al mufarridun? Qala adz-dzakirunallaha katsira. Orang yang banyak berzikir kepada Allah. Imam Tirmidzi mengatakan ya Rasulullah wa mal mufarridun. Sinten niku wa mal mufarridun? Al mufarridun itu al mustahtaruna bidzikrillah. Orang yang seneng hobine Gus berzikir kepada Allah. Ya da'u dzikri anhum athqalahum fayatuna Allah yaumal qiyamati khifafan. Jadi orang yang diberatkan timbangan amalnya itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang al-mufarridun. Para jemaah sekalian, ya intinya iki sing rajin berzikir. Lafaz manapun yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itulah yang kita baca. Itulah yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya itu poinnya wa dzikrullahi ahadul arba'a allati tajribu sa'adat dunya wal akhirah. Berzikir kepada Allah itu salah satu dari 4 sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat.